apa pelaku mau ngambil pistol itu, saya mau gebuk pakai sapu, Pak. Itu dia ngacumin pistol ke saya mundur. Dan di kamera kan kelihatan. Itu yang saya tahu itu karena kejadiannya saya nggak lihat, ketutup tembok, saya di sebelah ruko. Sebelah ruko ya. Dan begitu cepat ya kejadiannya. Saya refleks pas suara pistol aja ke situ. Aku sudah melarikan diri sudah. Oke, selamat pagi Tribunus Berada. Pagi hari ini saya akan wawancara secara khusus Bapak Taufik selaku saksi dalam kejadian peristiwa polisi meninggal oleh pelaku curanmor. Bagaimana ikuti saya dalam program Saksi Kata. Terima kasih. Ya, selamat pagi Tribunus Berada. Saya Besa Putra. Hari ini akan mewawancara secara khusus Bapak Taufik, yang mana Bapak Taufik ini salah satu petugas kebersihan yang berada di lokasi kejadian yang meninggalnya Brigadir Polisi Arya Supena, yang mana anggota Intel Polda Lampung ini meninggal dunia setelah mengalami diduga ditembak oleh pelaku curanmor ya Pak ya. Ya, Bapak Taufik ini merupakan petugas kebersihan yang berada di Jalan Pagar Alam, khususnya di Jalan Gang Keramat sampai dengan ke pom bensin MBK ya Pak ya. Ya, bagaimana ini Pak Taufik keadaannya hari ini? Sepertinya letih sekali nih Pak ya, memberikan keterangan kepolisian lah ya pastinya. Pak Taufik, kita ingin tahu nih Pak Taufik, seperti apa sih Pak Taufik yang Pak Taufik ketahui, Pak Taufik melihat kronologi kejadian yang Bapak lihat kemarin? Ya Pak. Kayak biasa saya lagi bersih-bersih di situ. Terdengar suara letusan pistol. Di situ. Saya ke situ orang tersebut sudah lari bawa pistol, langsung nodongin ke saya. Berapa kali sih Pak Taufik si pelaku curanmor diduga menembakkan ke arah atas ya? Enggak. Sekali. Oh, sekali ke arah sekali, kemudian? Enggak, cuma satu kali itu. Oh, satu kali aja. Saya nggak ngelihat jelasnya, ketutup tembok. Nah, saat itu bagaimana Pak Taufik yang Anda ketahui peristiwa tersebut? Ceritakan. Ya, sudah saya ketahui ya, korban sudah tergeletak, pelaku sudah lari ngacumin pistol. Nah, si pelaku itu menembak langsung kah atau dia ada ancang-ancang nih Pak Taufik pada saat kejadian itu? Nggak lihat saya Pak. Nggak lihat ya? Tembok. Oh, tertutup tembok. Saya di sebelah, saya nggak lihat. Secara jelasnya Pak Taufik, apa yang Anda lihat dalam peristiwa itu nih Pak Taufik? Saya melihat pelaku sudah melarikan diri sambil bawa pistol itu. Si korban sudah tergeletak. Korban sudah tergeletak ya. Tapi seperti apa Pak Taufik? Yang saya tahu itu karena kejadiannya saya nggak lihat, ketutup tembok, saya di sebelah ruko. Sebelah ruko ya. Dan begitu cepat ya kejadiannya. Saya refleks pas suara pistol aja ke situ. Aku sudah melarikan diri sudah. Kalau saat itu kejadian itu berapa lama nih Pak Taufik yang kita ketahui? Sebentar kayak Pak. Hitungan menit lah ya. Nah, polisi di situ sekitar jam berapa Pak Taufik, si korban ini Pak Taufik datang ya Pak Taufik? Nggak lama setelah pelaku datang, kurang lebih berapa menit. Sekitar jam berapa sih Pak Taufik kejadian itu Pak Taufik? Jam 5 lewat. Jam 5 lewat ya. Sekitar jam? Hampir jam 6. Hampir jam 6 ya. Nah, bagaimana sih Pak Taufik kondisinya pada saat peristiwa tersebut Pak Taufik? Kondisi korban? Iya, kondisi korban, kondisi lokasi gitu kan. Kondisi korban sudah jatuh, tergeletak. Dan sudah iya nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Dengan posisi seperti apa sih Pak Taufik si korban ini kemarin? Terentang gitu ya.
pakai helm. Dia jatuh ke kiri atau ke kanan Pak Taufik posisinya? ke arah jalan, Oh, ke arah jalan. ke arah jalan, posisi kayak gitu. Berarti ke kanan posisinya. Yang kiri, iya yang kanan, Kepala ke mana? dan kanan ke atas. Oh, dan ke atas. Nah, Pak Taufik, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Anda nih sedang apa nih Pak Taufik sebenarnya Pak Taufik? Biasa kerja bersih, bersih nyapu kan. Menyapu. Apa saja sih Pak Taufik yang kita sapu Pak Taufik? Ya, Pak. Apa saja yang kita sapu? Jalan, Pak. Oh, jalan. Apa seperti apa sih? Ada sampah-sampah gitu ya, kita bersihkan gitu ya. Iya. Mm-mm. Terus apalagi kemarin tuh pada saat itu kamu lagi pas posisi apa tuh Pak Taufik? Ya, Dan bersih, bersih. nggak jauh dari kejadian TKP. Mm-mm. Karena kalang tembok. Mm-mm. Pak Taufik, pada saat itu dalam video kan video Bapak kan tengah menyelamatkan korban tuh. Bisa dijelaskan Pak Taufik, pada saat itu kan Bapak posisinya akan menyelamatkan korban itu gimana Pak Taufik? Iya, pas apa pelaku mau ngambil pistol itu, saya mau gebuk pakai sapu Pak. Waktu itu dia ngacungin pistol ke saya mundur. Dan di kamera kan kelihatan. Berarti posisi memang kita pingin menyelamatkan korban pada saat itu, pingin mukul pakai sapu, tapi kita malah diacungin pistol. Berarti itu setelah Itu sudah nembak si korban ya. Dia sempat ngacungin kesampean. Iya. Itu gimana Pak Taufik? Perasaannya Pak Taufik? Bisa dijelaskan Pak Taufik? Ya, deg-degan apa? Deg-degan lah ya. Gimana bisa ceritakan deg-degannya kayak mana Pak Taufik? Ya, kayak gitu Pak. Namanya diacungin pistol. Perasaannya gimana yang sampean rasakan? Ya, saya mundur, agak takut. Pas ngeliat korban itu udah ada jatuh. Setelah mundur itu langsung lari atau gimana? Pelaku lari pakai motor ke arah Gang Kramat. Jadi begitu spontan, pelaku juga lari gitu ya. Itu sampean pas posisi waktu itu masih di situ atau gimana? Masih di situ. Oh, untuk mencoba menyelamatkan korban lah ya. Dan pistol yang Anda ketahui itu yang terjatuh milik siapa nih Pak Taufik? Enggak, kurang tahu saya, enggak kelihatan soalnya ketutup tembok saya. Enggak, maksudnya yang Pak Taufik ketahui, pistol yang terjatuh kan sempat jatuh tuh. Pistol itu kan, itu yang Pak Taufik ketahui punya siapa sih Pak Taufik? Dia lagi berantem berdua itu ketutup tembok Pak. Jadi pas jatuh itu takut ke jalan gitu ya. Saya kurang tahu pistol itu punya siapa ya. Tapi pistol itu terjatuh kan posisinya kan? Kalau pengamatan Pak Taufik sendiri, perkiraan itu punya polisi kah atau punya si pelaku kah Pak Taufik? Nah, kurang tahu saya. Takut salah juga dugaan. Tapi kalau dugaan awal Pak Taufik itu punya siapa Pak Taufik? Kan dugaan awal kan polisi juga membawa senjata kan? Nah itu kalau yang Pak Taufik ketahui itu si pistol itu punya siapa Pak Taufik? Saya kurang tahu. Kurang paham ya. Kurang paham pistol itu. Nah bagaimana sih Pak Taufik kondisi pada saat peristiwa tersebut Pak Taufik? Apakah ramai atau mencekam atau seperti apa nih Pak Taufik? Ada yang berapa orang yang lihat lah. Ada yang lewat yang lihat. Ramai lah ya posisinya ya. Ramai atau seperti apa? Atau masih sepi Pak Taufik? Ya nggak seberapa sepi sih Bang. Ada yang jalan lewat gitu, ada yang lihat. Tapi ya mungkin sempat berhenti juga. Ada yang sempat berhenti, ada yang langsung pergi. Ramai Pak. Ada berkerumun lah ya pada saat itu ya. Ada yang pergi, langsung pergi. Nah, bagaimana sih Pak Taufik yang melihat peristiwa tersebut? Apakah saat ini trauma atau seperti apa nih Pak Taufik? Ya pastinya agak gimana? Agak trauma ya. Trauma ya karena memang posisinya ditodongin pistol ya Pak Taufik ya. Nah Pak Taufik, bagaimana sih kondisi di area kerja Pak Taufik yang berada di Jalan Pagar Alam setiap pagi nih? Saat Anda kerja apakah sepi? Banyak motor parkir di depan ruko atau seperti apa nih Pak Taufik? Sepi ya biasanya.
Termasuk kemarin juga sepi ya posisinya ya. Kemarin tuh posisi sepi. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Taufik, Pak Taufik sendiri pada saat kejadian itu di sekitar ruko itu berjejer motor banyakkah atau ada beberapa seperti apa nih Pak Taufik? Ada beberapa, 4 sampai 5 ya. Mm-mm. Dan memang di toko kue tersebut memang buka jam berapa sih Pak Taufik? Yang Bapak tuh Ya. sudah mulai buka-buka ya? Jam berapa? Karyawan datang jam 5 lewat. Jam 5 lewat. Berarti posisi memang ya mungkin sudah inceran kali ya si pelaku ya. Karena motornya karyawan terparkir di situ ya. Mm-mm. Dan itu yang Pak Taufik ketahui, Pak Taufik lihat gitu ya pada saat kejadian ya. Oke. Tapi masih trauma ya Pak Taufik ini ya posisinya lah ya. Ditodongin pistol ya Pak Taufik ya. Pak Taufik, kalau boleh tahu berapa tahun sih Pak Taufik bekerja sebagai petugas kebersihan atau penyapu jalanan ya Pak Taufik ya? Kemudian selama Anda bekerja, apakah pernah atau sering melihat kejadian pencurian motor di pagi-pagi hari di saat area kerja atau seperti apa nih Pak Taufik? Kerja itu 3 hampir 4 tahun kalau kurang lebih. Kalau kejadian gitu jarang sih di situ Pak, karena saya di situ. Situ. Bahkan nggak pernah sama sekali ya, baru kali itu terjadi lah ya posisinya ya. Apa sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya ada yang mau ke situ nggak jadi karena ada saya sejak lewat situ. Oh, oke. Dugaan pelaku ya curanmor ya kalau dugaan ya. Berarti pada saat itu kepergok lah berkata ya sama sampean ya, sama Pak Taufik lah ya waktu pada saat itu ya. Dan pada saat kejadian kita pada saat itu ada juga di situ ya kan. Nah Pak Taufik, apakah Pak Taufik ingat nih seperti apa postur penampakan wajah para pelaku ini Pak Taufik? Kalau ingat bisa dijelaskan sih Pak Taufik secara detail kira-kira tinggi badan, perawakan dan wajah dan lain-lain Pak Taufik. Pakai helm Pak. Yang jelas sih wajahnya. Berapa orang kalau boleh tahu Pak Taufik? Orangnya orang 2. Perawakannya gimana Pak Taufik? 2 orang itu Pak Taufik yang datang mengeksekusi itu gimana perawakannya? Datang itu perawakannya kurus Pak. Apa? Kurus. Kurus, yang eksekusi ya. Yang menunggu gemuk. Terus ada tanda-tanda ciri-ciri khusus nggak di Pak Taufik? Nggak tahu deh. Tinggi tutupan helm ya. Tinggi badan sekitar berapa Pak Taufik yang eksekusi Pak Taufik? Sekitar 165, 160. 160. Kalau yang si penunggunya? Nggak tahu. Posisi duduk di motor dia nggak begini. Oh, di posisi di motor ya. Di motor setelah toko kue itu atau sebelum toko kue? Si penunggunya setelah. Di rumah kosong. Oh, di rumah kosong itu. Nah, Pak Taufik, jika bertemu atau melihat lagi pelakunya, apakah Anda bisa mengenalinya, Pak Taufik? Kurang tahu. Karena tertutup ini ya, helm ya. Tapi kalau wajah-wajahnya tahu lah ya, sepengetahuan Pak Taufik sendiri. Iya, itu tadi ketutup helm. Ingat kan lah ya? Perawakannya. Kalau raut mukanya ingat lah ya? Hah? Kurang. Nah, di CCTV sepertinya sempat mengejar dan angkat sapu. Itu memang kita melakukan usaha pemukulan tadi ya terhadap pelaku ya. Refleks ya. Itu berapa kali sih Pak Taufik kita lakukan pemukulan itu Pak Taufik? Sampai sekali 2 kali langsung dia ngacungin gini pakai motor. Oh, langsung kita kaget lah ya. Nah, Pak Taufik, sejauh ini apakah Pak Taufik sudah memberi kesaksian kepada pihak kepolisian nih Pak Taufik? Sudah. Berarti pasca kejadian langsung diminta keterangan dari pihak kepolisian ya. Dan kita memberikan keterangan sejujur-jujurnya lah ya artinya ya. Nah Pak Taufik kan bekerja di pagi hari dan pasca kejadian tersebut ada nggak sih Pak Taufik kita supaya masyarakat harus berhati-hati seperti apa gitu himbauannya gitu Pak Taufik? Ya harus berhati-hati. Harus pakai motor, harus pakai kunci lengkapan kayak seperti gembok kan harus. Ya mudah-mudahan peristiwa ini menjadi warning bagi kita semua lah ya Pak Taufik ya.
harus waspada gitu pasti ya. Terus apalagi Pak Taufik imbauan ajakan kita kepada masyarakat nih Pak Taufik? Ya, itu aja, waspada aja, hati-hati. Karena Sekarang tadi terang-terangan, terang-terangan bukan lagi diem nih, terang-terangan dan menggunakannya senjata api. senjata api gitu kan. Dan ini menjadi ya pengingat bagi diri sendiri lah Pak Taufik ya pas kejadian itu gitu kan, dan ya mungkin masyarakat lain yang istilahnya beraktivitas di pagi hari ya Pak Taufik ya. Nah pada saat kejadian itu Pak Taufik, apa nih Pak Taufik yang bisa diambil hikmahnya dari kejadian tersebut Pak Taufik? Secara pribadi dan untuk masyarakat juga gitu. Selain hati-hati, waspada tadi gitu. Itu aja, waspada sama hati-hati sih. Untuk yang berkegiatan pagi-pagi subuh. Oke, siap. Kasih Pak Taufik. Oke, terima kasih Tribun Berada. Pada pagi hari ini kita sudah membuat khusus Pak Taufik selaku saksi dalam meninggalnya prajurit Bayangkara yang menggagalkan aksi pencurian. Terima kasih.